Halo Sobat Bozo Damai, ketemu lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga kita selalu sehat, amin. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk update info terbaru dari kami. Pada tahun 1986, pihak pemerintah Indonesia memang memiliki minat untuk mengakuisisi jet tempur keempat ini. Namun rencana tersebut pupus tatkala keputusan pemerintah Indonesia kala itu jatuh kepada jet tempur besutan Lockheed Martin, yakni F-16. Pada tahun 2009, Indonesia hampir saja memiliki Miras 2005 hibah dari Qatar. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak dengan alasan biaya perawatan yang terlalu mahal dan dana yang tidak ada. Dan di tahun 2022, wacana tersebut kembali mencuat seiring mendesaknya kebutuhan TNI Angkatan Udara akan jet tempur yang memadai dalam kondisi interim demi mengisi kekosongan yang ditimbulkan akibat pensiunnya F-5E Tiger dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Dan dengan belum kunjung ditemukannya penggantinya akibat Sukhoi Su-35 pesanan Indonesia dari Rusia yang terjegal oleh kebijakan Katsa. Akuisisi Indonesia terhadap Miras 2000 akan berupa pembelian jet tempur bekas pakai dari dua negara tersebut, yakni Qatar dan Uni Emirat Arab, dengan masing-masing jenis varian dan jumlahnya yang berbeda, yakni 12 pesawat tempur Miras 2005 dari Qatar dan pesawat tempur Miras 2009 dari Uni Emirat Arab. Juru bicara Menhan Dhanil mengatakan, rencana pembelian Miras milik Qatar diharapkan sebagai langkah transisi kekuatan sebelum 6 jet tempur Rafale pesanan pertama Indonesia tiba di tanah air sekitar 2026 mendatang. Meskipun pesawat ini pesawat bekas, namun Miras 2005 ini masih tergolong muda dan jam terbang rendah. Bahkan Perancis sendiri ikut mengincar pesawat bekas Angkatan Udara Qatar ini untuk dijadikan pesawat latih dalam skadron agresor di Angkatan Udara Perancis. Untuk diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah sepakat membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale pada Februari 2022. Kontrak awal 6 pesawat akan didatangkan lebih dulu. Kontrak pembelian pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale resmi efektif. Pesawat tempur asal Prancis itu akan datang ke Indonesia pada akhir 2026. Sementara itu, juru bicara Menhan Prabowo Dhanil Anzar Simajuntak mengatakan kontrak pembelian pesawat tempur Rafale tersebut telah resmi aktif per 9 September 2022. Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia berencana membeli alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Pembelian jet tempur dari Prancis itu diawali dengan menekan kontrak pembelian untuk 6 pesawat lebih dulu. Dassault Mirage 2000 adalah pesawat tempur multi-role Prancis supersonik bermesin tunggal sayap Delta. Jet tempur generasi keempat ini diproduksi oleh Dassault Aviation. Ia dirancang sebagai pesawat tempur ringan berdasarkan Dassault Mirage 3 pada akhir tahun 1970-an untuk Angkatan Udara Perancis.
Mirage 2000 berkembang menjadi pesawat multi-role sukses dengan beberapa varian yang dikembangkan. Varian termasuk 2000N dan Mirage 2000D varian Strike telah meningkatkan Mirage 2005 dan ekspor beberapa varian. Lebih dari 600 pesawat dibangun dalam pelayanan di 9 negara pada 2009. Pada awal tahun 1970-an, Angkatan Udara Prancis meluncurkan program pesawat tempur masa depan. Program ACF ini bertujuan membuat pesawat tempur baru sebagai pengganti Mirage 3 dan Mirage 5. Pada awalnya, perusahaan Dassault menawarkan pesawat tempur bermesin ganda Super Mirage, tetapi pesawat tersebut dirasakan terlalu mahal dan rumit, sehingga pembangunan Super Mirage dibatalkan pada tahun 1975. Dassault kemudian menawarkan rancangan Mirage 2000 yang secara sepintas mirip dengan Mirage 3 dan Mirage 5, tetapi dengan teknologi yang jauh lebih modern. Angkatan Udara Prancis menyetujui rancangan Mirage 2000 dan persetujuan untuk pembangunan lebih lanjut pun diberikan pada akhir tahun 1975. Prototipe Mirage 2000 sendiri berhasil melakukan first flight pada 10 Maret 1978 dan mulai digunakan secara operasional pada November 1982. Mirage 2000 adalah salah satu pesawat tempur yang battle-proven. Pesawat tempur ini digunakan oleh Angkatan Udara Prancis dalam Perang Teluk tahun 1991 dan operasi militer NATO di daerah Balkan pada tahun 1994 sampai dengan 1999. Walaupun Angkatan Udara Prancis harus kehilangan sebuah Mirage 2000 karena ditembak jatuh oleh peluru kendali anti serangan udara Serbia pada tanggal 30 Agustus 1995. Mirage 2000 masih digunakan oleh Angkatan Udara Prancis untuk mendukung operasi militer di Afghanistan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Walaupun sejak tahun 2006 Angkatan Udara Prancis sudah mulai mengoperasikan Rafale, tetapi sekitar 150 Mirage 2000 masih akan terus memperkuat Angkatan Udara Prancis setidaknya 5 sampai dengan 10 tahun mendatang. Selain Angkatan Udara Prancis, Mirage 2000 juga digunakan oleh Angkatan Udara India, Uni Emirat Arab, Taiwan, Yunani, Mesir, Qatar, Peru, dan Brasil. Sama seperti Prancis, Mirage 2000 milik negara-negara tersebut juga pernah digunakan dalam sejumlah operasi militer yang sesungguhnya. Misalnya saja Mirage 2000 milik Uni Emirat Arab yang ikut digunakan dalam Perang Teluk tahun 1091 dan Mirage 2000 milik Angkatan Udara Peru yang digunakan dalam Perang Perbatasan dengan Ekuador pada tahun 1995. Mirage 2000 milik Angkatan Udara India juga digunakan dengan sukses dalam perang perbatasan dengan Pakistan pada tahun 1999. Salah satu peristiwa yang melibatkan Mirage 2000 terjadi pada bulan Oktober 1996. Pada saat itu, situasi perbatasan antara Yunani dan Turki sedang memanas akibat sengketa perbatasan di daerah Imia Kardak, dan pada bulan Oktober 1996 dalam sebuah insiden di wilayah perbatasan, Mirage 2000 milik Angkatan Udara Yunani menembak jatuh sebuah F-16D milik Angkatan Udara Turki. Peristiwa itu sempat ditutup-tutupi mengingat Turki dan Yunani sama-sama anggota NATO
dan pesawat F-16 tersebut dilaporkan jatuh karena kerusakan mesin. Namun akhirnya seorang mantan perwira Angkatan Udara Turki mengaku kepada media massa bahwa F-16 tersebut jatuh ditembak oleh Mires 2000 Yunani.